Bab 531. Di studio Taekwondo, sebuah bayangan putih melintas. Zhao Yu terlempar beberapa kaki ke belakang oleh tendangan angin puyuh Lei Bin. Zhao Yu, jika aku tidak mengirimmu ke ICU hari ini, namaku bukan Lei. Lei Bin menggertakkan giginya dan meraung. Terakhir kali, kau menggunakan trik kotormu. Beraninya kau datang ke sini lagi hari ini. Saat Lei Bin berbicara, Zhao Yu sudah bangkit dari tanah dan menyerangnya lagi. Belajar dari pelajaran tragis sebelumnya, Lei Bin tidak berani menunda kali ini, dengan cepat mengambil posisi untuk menyambut serangan musuhnya. Zhao Yu melesat seperti banteng yang mengamuk. Lei Bin melihat bahwa bagian depan Zhao Yu terbuka lebar, jadi dia langsung mendengus jijik. Dia kemudian mengangkat kakinya yang panjang dan menghantam kepala Zhao Yu. Dia telah berlatih selama belasan tahun dan telah mencapai tingkat memecahkan batu bata dan batu. Dia pikir, dengan pukulan itu, dia bisa melumpuhkan Zhao Yu sepenuhnya. Wah! Bersamaan dengan suara keras itu, Lei Bin menghantamkan tangannya dengan keras ke kepala Zhao Yu. Secara teori, dengan kekuatan sekuat itu, Zhao Yu seharusnya terbanting ke tanah dan pingsan. Akan tetapi, Lei Bin terkejut melihat bahwa Zhao Yu tidak hanya tidak tergeletak di tanah, tetapi dia hanya sedikit gemetar, karena kehilangan keseimbangan sesaat. Zhao Yu berteriak dan terus berlari ke depan dengan ganas. Lei Bin tidak berhasil merespons tepat waktu, karena ia membeku dalam keadaan ketakutan. Kemudian, ia tiba-tiba dipukul oleh Zhao Yu. Beruntung, Zhao Yu bertindak cepat dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraih kaki kanan Lei Bin, melemparkannya ke udara. Kemudian, Zhao Yu mencengkeram tanah, dan mengerahkan seluruh kekuatan lengannya untuk mulai memutar Lei Bin seperti gasing. Ah! Lei Bin berteriak ketakutan, ketika sekelompok muridnya dengan cepat datang untuk menyelamatkan. Zhao Yu melepaskan cengkeramannya, lalu melemparkan Lei Bin ke arah sekelompok orang. Setelah bunyi keras lainnya, Lei Bin seperti bola bowling, mendarat dengan keras di atas murid-muridnya, lalu menyebarkan mereka kemana-mana. Zhao Yu tidak memberi mereka ruang untuk bernapas, tetapi langsung berlari ke kerumunan seperti orang gila. Saat dia berjalan, dia menabrak siapapun yang ditemuinya. Karena kepergian Miao Ying yang tiba-tiba, Zhao Yu menjadi marah dan berduka. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan emosinya. Namun, setelah dia menerobos masuk, dia seperti seekor harimau yang berlari ke arah kawanan domba. Dia menendang dan memukul dengan sembarangan, menyebabkan kekacauan. Ratapan keras terdengar di antara kerumunan. Bagaimanapun, murid-murid taekwondo mereka memang memiliki pengalaman bertarung yang sebenarnya. Jadi, pada saat yang sama ketika Zhao Yu menghajar mereka, mereka juga menemukan banyak kesempatan untuk melancarkan serangan balik. Namun, Zhao Yu bagaikan manusia yang terbuat dari logam. Tanpa menyadari pukulan dan tendangan mereka, Zhao Yu tidak bereaksi sama sekali. Para murid ketakutan, banyak pikiran yang terlintas dalam benak mereka. Mungkinkah ini si manusia berotot iblis yang legendaris? Dalam beberapa menit, para murid taekwondo kehilangan daya tahan mereka. Akibatnya, mereka dipukuli hingga babak belur, berguling-guling sambil merintih kesakitan. Namun, melihat Zhao Yu dan matanya yang merah, dia tampak seolah-olah baru saja mencapai klimaks energi dan pengalamannya. Dia mencengkeram seragam taekwondo Lei Bin, mendaratkan pukulan-pukulan ganas di wajahnya. Setelah 5 atau 6 pukulan, seluruh wajah Lei Bei sekali lagi terluka dan mengerut kesakitan. Dia benar-benar berlumuran darah. Melihat Zhao Yu, melihat bahwa dia tidak punya niat untuk menahan tinjunya, Lei Bin kemudian berlutut di tanah dan berteriak, meludahkan darah di mulutnya kemana-mana. Pahlawan, ini salahku. Ampuni nyawaku, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Pak! Zhao Yu menamparkan bibirnya dengan keras, lalu Lei Bin terjatuh ke tanah. Zhao Yu meludah dan menginjak punggung Lei Bin. Dia berkata dengan kejam, aku ingin berbicara baik-baik padamu, tetapi kau malah pergi dan mencoba pamer. Bukankah kau ingin bersikap angkuh dan berkuasa? Kemana perginya jiwamu? Ini salahku, Lei Bin berbaring terkapar di tanah, gemetar saat berbicara. Ini salahku, pahlawan. Aku benar-benar tidak tahu di mana Miao Ying berada.
Meskipun kami berlatih di tempat yang sama, aku tidak pernah sekalipun melihat orang tuanya. Dia selalu sendirian. Aku hanya melihat seseorang yang mengendarai Cadillac, menjemputnya, tapi aku benar-benar tidak tahu siapa mereka. Zhao Yu menyeka noda darah dari sudut bibirnya dan berteriak, "Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Katakan padaku, siapa yang tahu situasi keluarga Miao Ying? Tuanku mungkin, tapi, tuanku sudah meninggal." Lei Bin berbicara dengan suara berlinang air mata. "Baiklah, dalam beberapa hari, aku akan datang dan bertarung dengan kalian semua lagi. Kemudian, kita akan melihat apa yang bisa kita pelajari dari satu sama lain," Zhao Yu berteriak dengan kasar. "Saat itu, jika kau masih mengatakan tidak tahu, aku akan menghancurkan seluruh tempatmu." Zhao Yu terhuyung-huyung saat meninggalkan studio taekwondo. Setelah Zhao Yu pergi, salah satu murid berkata dengan khawatir, "Guru, mengapa kita tidak menutup studio sebentar?" Kembali ke Land Rover, Zhao Yu pertama-tama menyeka noda darah di wajahnya, lalu berkumur dengan air mineral. Meskipun Lei Bin dan murid-muridnya diremukkan secara brutal oleh Zhao Yu, luka yang diderita Zhao Yu sendiri sama sekali tidak ringan. Sebenarnya, jika bukan karena energi booster, mustahil baginya untuk benar-benar mengalahkan Lei Bin. Saat itu juga, setelah energi booster menghilang, seluruh anggota tubuhnya terasa sakit, dan banyak persendiannya yang terkilir. Terlebih lagi, luka-lukanya mengirimkan rasa sakit yang hebat ke seluruh tubuhnya. Zhao Yu menyentuh kepalanya dan mengumpat, sembari berpikir dalam hati. Sepertinya koneksi Lei Bin tidak bagus. Aku masih belum bisa mendapatkan info apapun tentang keluarga Miao Ying. Dia lalu merenungkan apa yang dikatakan Lei Bin. Sepertinya, saat Miao Ying masih sangat muda, dia sudah sangat menyadari betapa keluarganya sangat melindungi privasinya. Saat bersekolah dan mengikuti pelatihan, dia selalu dilindungi dan dijaga ketat oleh keluarganya. Tidak heran Miao Ying tidak punya banyak teman. Setelah menjalin hubungan dengan Miao Ying, Zhao Yu kadangkala merasa bahwa Miao Ying tanpa sengaja menunjukkan kesedihan mendalam di wajahnya, seolah-olah masa kecilnya sangat sepi dan dia mengingatnya. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa situasi keluarga Miao Ying benar-benar luar biasa. Ia memiliki ibu yang luar biasa dan ayah yang misterius, keduanya kaya dan berkuasa. Hal ini membuatnya bertanya-tanya siapa sebenarnya keluarga Miao Ying. Karena Lei Bin tidak berhasil, petunjuk apa lagi yang bisa saya cari? Zhao Yu mengeluarkan buku catatannya, sambil memikirkan strategi. Ia bersiap untuk mencoba peruntungannya di restoran Eropa. Saat itu, Miao Ying pernah mentraktir semua rekannya dengan makan malam mewah di restoran yang dipenuhi pelayan asing. Pilihan ini bukan hanya tentang harga yang mahal, tetapi juga tentang gengsi dan status, karena sangat sulit untuk memesan meja di sana. Biasanya diperlukan reservasi 2 hingga 3 bulan sebelumnya untuk mendapatkan meja. Namun, Miao Ying baru saja menelepon sekali, dan restoran itu sudah menyiapkan meja terbaik di atap untuk mereka. Jadi, Zhao Yu ingin bertanya kepada manajer restoran itu dengan harapan dia akan tahu sesuatu tentang situasi Miao Ying. Namun, sebelum menyalakan mobil, Zhao Yu memikirkan tentang energi booster yang telah dikonsumsinya. Tiba-tiba, sebuah ide baru muncul di kepalanya. Dia menepuk kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri dalam hati. Aku benar-benar konyol. Aku punya begitu banyak alat ajaib di kepalaku. Kenapa aku tidak berpikir untuk menggunakan alat-alat ini untuk mencari Miao Ying lebih awal? Kemudian, dia dengan cepat mengetuk bilah perangkat dan melihat perangkat-perangkat di dalamnya. Karena heksagram Qiankan sebelumnya telah berakhir, dia tidak hanya mencapai tingkat penyelesaian yang tinggi yaitu 183%, tetapi dia juga mendapatkan 5 perangkat baru. Karena Miao Ying menghilang, dia belum memeriksanya lebih detail. Saat itu juga setelah dia melihat, dia menyadari bahwa kelima perangkat itu baru dan belum pernah muncul sebelumnya. Di antara kelimanya, ada 3 perangkat biasa, 1 perangkat tingkat 1, dan 1 perangkat khusus. 3 alat normal tersebut adalah mikroskop tak kasat mata, yang dapat menjalankan fungsi mikroskop, bom bau tak kasat mata, yang akan melepaskan gas berbau, dan peluncur pegas tak kasat mata, yang akan memungkinkan seseorang melompat sangat tinggi dan sangat jauh.
Ditambah lagi, perangkat level 1 juga cukup menarik. Perangkat itu disebut Teeth Regenerator. Setelah diaktifkan, perangkat itu dapat menumbuhkan gigi baru di lokasi gigi yang hilang. Dengan perangkat itu, Zhao Yu tidak perlu khawatir akan dipukul dan kehilangan giginya. Perangkat khusus terakhir disebut alarm darurat. Menurut pengantarnya, saat pengguna mendekati bahaya yang mengancam jiwa, alarm akan otomatis berbunyi sebagai peringatan. Alat ini dianggap sebagai alat khusus karena cara penggunaannya mirip dengan alat pacu jantung tak terlihat. Dengan kata lain, alat ini akan aktif secara otomatis saat dibutuhkan. Misalnya, jika Zhao Yu menghadapi bahaya, seperti seseorang yang mencoba membunuhnya, alarm akan segera memperingatkannya. Bab 532. Meskipun perangkat sistem yang baru diperoleh itu hebat, tidak ada satupun yang dapat membantu Zhao Yu mencari Miao Ying. Sambil melihat ke seberang bilah perangkat, Zhao Yu berpikir bahwa hanya ada dua perangkat yang mungkin berguna. Satu adalah pelacak tak terlihat, dan yang lainnya adalah perintah peretas. Pelacak tak terlihat itu mirip dengan hidung anjing. Setelah menggunakannya, Zhao Yu mungkin bisa mengikuti aroma Miao Ying. Dia kemudian akan bisa mengikuti rute yang ditempuh Miao Ying. Namun, Zhao Yu telah menggunakan perangkat itu saat ia mengejar Le Chao dalam kasus bangunan jatuh. Mengenai perintah peretas, Zhao Yu berasumsi bahwa perangkat itu dapat mencari informasi Miao Ying secara daring. Namun, setelah ia membaca pengantarnya dengan saksama, ia menyadari bahwa perangkat itu hanya dapat berfungsi pada memori yang telah diformulasikan, yang tidak cocok untuk internet. Ditambah lagi, meskipun perintah peretas efisien untuk keperluan daring, Zhao Yu tidak berani menggunakannya secara sembrono. Lagi pula, jika keluarga Miao Ying dalam bahaya, invasi peretas dapat mengungkap rahasia mereka, memaksa mereka ke dalam situasi yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, sepertinya perangkat sistem tidak akan banyak membantu. Namun, Zhao Yu tetap tidak patah semangat. Meskipun perangkat itu tidak berfungsi, sistemnya masih ada untuk digunakan. Selama sistem keajaiban itu ada, dia masih punya kesempatan untuk menemukan Miao Ying. Kemudian, Zhao Yu tiba-tiba menyadari bahwa ia begitu sibuk mencari Miao Ying, ia benar-benar lupa untuk mendapatkan heksagram baru. Oleh karena itu, ia segera mengalihkan fokusnya untuk mendapatkan heksagram baru dari antarmuka sistem. Pada akhirnya, sistem memberinya heksagram Zenli lainnya. Secara umum, setiap kali Zhao Yu memecahkan kasus, heksagram Zen, yang mewakili posisi, akan diberikan. Namun, heksagram yang paling ingin dilihatnya adalah heksagram Kan, yang mewakili romansa dan seorang wanita. Hanya dengan heksagram Kan, dia akan memiliki kemungkinan untuk menemukan Miao Ying. Dengan sangat kecewa, Zhao Yu menaruh semua harapannya pada misi sampingan itu. Namun, ketika Zhao Yu menyelesaikannya, ia menyadari bahwa waktu misi sampingan itu adalah pukul 9 pagi, yang sudah lama berlalu. Zhao Yu menghantamkan tinjunya ke roda kemudi. Saya tidak pernah menyangka bahwa misi sampingan tidak akan peduli kapan saya mendapatkan heksagram. Itu jelas sudah diatur sejak lama. Karena itu, saya tidak akan pernah bisa datang tepat waktu, karena saya mendapatkan heksagramnya terlambat. Dia memutuskan bahwa, mulai besok dan seterusnya, karena dia ingin menemukan Miao Ying melalui sistem, dia harus mendapatkan heksagram setiap hari, lalu menyelesaikan misi sampingannya. Meskipun sistemnya tidak selalu dapat diandalkan untuk selalu konsisten, Zhao Yu bertekad untuk tidak menyerah. Kedepannya, dia masih mencari petunjuk tentang Miao Ying. Pertama, dia menelepon kepala bagian Su Yang, yang bekerja di kantor provinsi, untuk meminta bantuannya. Kemudian, dia pergi ke restoran yang pernah mereka kunjungi di luar negeri. Namun, manajer restoran menjelaskan bahwa mereka biasanya bertransaksi secara daring dengan kartu yang digunakan sebagai pembayaran dan identifikasi, bukan bertransaksi secara langsung dengan pemilik kartu. Karena Miao Ying memiliki kartu VIP restoran mereka, ia tidak perlu melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk mendapatkan meja secara langsung. Zhao Yu masih belum putus asa. Dia meminta mereka memeriksa informasi dari registrasi kartu. Namun, informasinya telah terhapus sepenuhnya.
Zhao Yu kemudian pergi ke studio seni bela diri dan salon kecantikan yang pernah ia kunjungi bersama Miao Ying untuk melihat apakah ada berita. Namun, semuanya sia-sia. Miao Ying, sepertinya telah menghilang begitu saja. Tidak hanya dia hilang secara fisik, bahkan jejak yang ditinggalkannya di dunia telah terhapus sepenuhnya. Frasa, menyerah, tidak pernah muncul dalam kamus kehidupan Zhao Yu sebelumnya, dan dia tidak akan mulai menggunakannya sekarang. Pada akhirnya, dia bahkan menemukan Hu Bin, yang membiarkannya mengumpulkan sidik jari dan sampel rambut Miao Ying dari paeton miliknya. Dia kemudian dapat mengidentifikasi mereka dari basis data DNA. Malam itu, dia bahkan menyuruh si Pirang dan gengnya untuk memeriksa semua stasiun kereta dan bandara, sementara Zhao Yu pergi ke ruang kontrol pengawasan untuk memeriksa video semua penumpang pada hari itu. Zhao Yu punya firasat bahwa Miao Ying akan mengubah identitasnya, lalu terbang untuk melarikan diri. Jadi, dia ingin memeriksa setiap penumpang setidaknya sekali, hanya untuk melihat apakah Miao Ying bersembunyi di antara kelompok itu. Dia melakukan ini hingga lewat tengah malam. Namun, setelah dia selesai menonton semua rekaman video pengawasan, jejak Miao Ying masih belum terlihat. Akhirnya, Zhao Yu, yang sedang stres secara mental dan fisik, tidur di Land Rover-nya. Namun, setelah tidak tidur selama 1 jam penuh, ia terbangun dengan kaget. Ia segera memeriksa sistem di kepalanya dan mendapati bahwa petualangan ajaibnya telah berakhir. Jadi, ia segera membuka heksagram lainnya. Lalu, heksagram itu akhirnya muncul dengan huruf Kan. Itu adalah heksagram Zen Kan. Melihat heksagram Kan, Zhao Yu kembali merasakan secercah harapan. Ia menantikan hari baru ini. Karena misi sampingan menunjukkan pukul 8 malam, Zhao Yu bersiap untuk kembali tidur. Namun, karena sangat merindukan Miao Ying, ia tidak bisa tidur. Jadi, ia membuka rekaman suara yang ditinggalkan Miao Ying untuknya dan memutarnya lagi. Aku tahu sakit cinta itu pahit. Mendengarkan suara nyanyian Miao Ying yang sedih, hati Zhao Yu kembali tersentuh. Ia mengingat masa lalunya dengan Miao Ying dan merasakan luapan emosi, yang semuanya agak menyedihkan. Pukul 8.15 pagi, di kantor pusat pelatihan kepolisian Kinsan. Jin, lihat, Liao Jingxian menggerakkan wajahnya di depan Jin Zhengbang, menunjuk mata kanannya dan bertanya, apakah kamu melihatnya? Apa yang kukatakan padamu? Tidak. Apakah ada pasir di matamu? Kapten Jin menyeruput teh yang baru saja diseduhnya. Apa-apaan ini? Liao Jingxian berteriak kesal. Apa kau buta? Apa kau tidak melihat kelopak mataku berkedut? Mata kananku. Zhao Yu, dia pasti merencanakan sesuatu. Baiklah. Kapten Jin meletakkan cangkir tehnya, lalu berkata, saya mengerti bahwa masalah Zhao Yu sangat pelik. Tapi, jika itu adalah masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh wakil kepala biro, apa gunanya saya mencarinya? Liao Jingxian duduk di sofa dan membanting sandaran tangan dengan cemas. Katakan padaku, apa-apaan ini? Miao Ying adalah orang yang hidup. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Lupakan kepala biro Hong, aku bahkan bertanya kepada orang-orang dari partai kota tentang hal itu. Tidak ada yang tahu apa-apa. Jadi, aku hanya bisa menelepon saudara iparku dan meminta kabar dari kantor pusat. Apa yang terjadi? Mengapa Anda tidak bertanya kepada kepala biro Liang dari stasiun Ruyang? Saran Kapten Jin. Saya mendengar cara bicaranya, yang membuatnya terdengar seperti dia tahu sesuatu. Itu bukan urusanmu. Liao Jingxian menatap Jin Zhengbang, lalu berkata, aku khawatir tentang Zhao Yu sekarang. Kau harus mencari cara. Jin, kita berdua mengerti betapa pentingnya Zhao Yu bagi kita. Jika terjadi sesuatu yang buruk, impianmu akan hancur. Tapi, aku benar-benar tidak punya cara. Kapten Jin minum seteguk teh lagi. Hilangnya Miao Ying pasti akan membuatnya marah. Liao Jingxian jelas khawatir. Di dalam tubuhnya, seperti ada kotak ajaib Pandora yang tersembunyi. Begitu meledak, hasilnya akan di luar imajinasi. Kenapa kamu tidak cemas sama sekali tentang ini? Beraninya kau menyebut dirimu wakil kepala biro. Kapten Jin meludah. Liao, sakit cinta hanya bisa disembuhkan dengan obat cinta.
Jika dia bahkan tidak bisa mengendalikan iblis di hatinya, bagaimana dia bisa menjadi detektif top? Jadi, ikuti saja alurnya. Mungkin semuanya tidak seburuk yang kita bayangkan. Bab 533. Pukul 11 pagi, di kantor Kepala Biro Cabang Ruyang. Petugas polisi Zhao, simpan alamat ini. Kepala Biro Cabang Ruyang Liang mengulurkan kedua tangannya dengan sopan, memberikan selembar kertas kepada Zhao Yu. Ia berkata kepadanya, ketika Miao Ying pertama kali datang melapor ke unit kami, ia direkomendasikan secara khusus oleh seorang atasan senior, yang juga guru saya. Ini alamatnya. Anda dapat mencoba menanyakan kepadanya pertanyaan apapun yang mungkin Anda miliki. Saya pikir ia mungkin tahu lebih banyak tentang situasi keluarga Miao Ying. Baiklah, terima kasih. Zhao Yu menyimpan catatan itu dan mengucapkan terima kasih kepada kepala suku sambil menangkupkan tangannya di kepalan tangan lainnya. Jangan khawatir, karena sebenarnya, akulah yang seharusnya mengucapkan terima kasih. Kepala Biro Liang menyatakan, aku mendengar dari Zhang tentang kasus jatuhnya putri orang kaya dari gedung. Jika bukan karena bantuanmu, kami pasti tidak akan dapat memecahkan kasus ini secepat ini. Kepala polisi melanjutkan, jangan khawatir. Dalam laporan akhir kasus, kami akan melaporkan keterlibatan Anda. Saya juga pasti akan menyampaikan hal ini ke kantor polisi kota, sehingga Anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kau tidak perlu melakukan itu. Jawab Zhao Yu. Itu masalah kecil. Jangan bahas itu sama sekali, sungguh. Cabang Ruyang berada di kampung halaman Miao Ying. Jadi, sangat masuk akal jika aku akan memberikan bantuan. Saat dia menyinggung Miao Ying, Kepala Biro Liang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas. Miao Ying adalah kawan yang baik. Dia jujur dan berani, serta menguasai protokol kepolisian dan seni bela diri. Dia telah memberikan banyak jasa bagi cabang kami selama dia bertugas. Kepala polisi itu melanjutkan kenangannya. Namun, entah mengapa, dia tampaknya tidak memiliki banyak teman yang tulus. Terkadang, saya merasa bahwa anak itu benar-benar mengalami masa sulit. Jadi, kantor polisi Zhao, saya harap Anda dapat segera menemukannya. Jika ada bantuan yang Anda butuhkan dari kami, jangan ragu untuk memberi tahu kami. Baiklah, terima kasih. Zhao Yu menangkupkan tangannya di atas kepalan tangannya yang lain lagi, mengucapkan terima kasih. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan kantor. Kaki depannya baru saja keluar dari pintu, ketika dia melihat Zhang dan Su Jinmei, yang sedang menunggu untuk menyambutnya. Bagaimana hasilnya? Ada petunjuk baru? Zhang bertanya dengan cemas. Kepala Biro Liang seharusnya tahu sesuatu, kan? Zhao Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu kembali menjelaskan situasi terkini mereka berdua. Sifu, Su Jinmei menganalisis, Kapten Miao telah tinggal di Kinsan begitu lama. Apakah dia benar-benar dapat dihapus, bahkan tanpa jejak sedikit pun? Bagaimana kalau kita pergi dan menyelidiki video pengawasan di sekitar untuk mencoba mencari tahu di mana dia sebenarnya berada? Kau benar, sebenarnya, aku juga baru saja mempertimbangkannya, kata Zhao Yu. Dengan begitu banyak kamera pengintai di sekitar, mustahil baginya untuk menghapus semua rekamannya, kan? Ya, apakah ada semacam monitor mobil di mobilnya? Tanya Zhang. Jika kita memeriksanya, setidaknya kita bisa mengetahui keberadaannya selama beberapa hari terakhir, kan? Saya sudah mencobanya. Kartu memori di monitor mobil sudah terhapus. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Saat mereka berbicara, mereka bertiga tiba di tangga. Sambil terus mengobrol, mereka menuruni tangga. Saat mereka tiba di lantai 2, tiba-tiba ada kerumunan orang yang menunggu. Zhao Yu cukup mengenal cabang Ruyang, jadi dia langsung menyadari bahwa sebagian besar orang di kerumunan itu adalah detektif polisi dari unit investigasi kasus utama Ruyang. Pada saat itu, semua detektif polisi mengelilingi seorang pria, yang bertelanjang dada. Beberapa orang mengumpat, jelas-jelas merasa kesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria itu mengangkat tangannya yang diborgol ke udara dengan agresif, sambil membentak para detektif polisi dengan nada meremehkan. Kalian beruntung karena saya tidak menuntut kalian karena telah menangkap dan menuduh saya secara salah.
Apalagi yang kalian inginkan dari saya? Cepat dan buka borgol ini. Mendengar teriakannya, Zhao Yu melirik sekilas ke arah pria itu. Dia melihat bahwa pria itu memiliki tato di dadanya, serta beberapa gigi emas. Saat dia berbicara, dia memiliki ekspresi yang sangat garang. Zhang melihat pengawasan ini, jadi dia segera memberikan informasi tentang pria itu kepada Zhao Yu, sambil menggelengkan kepalanya. Orang ini adalah putra tertua Qiyu dari Dadonghai. Kami menduga dia telah membius dan memperkosa banyak gadis muda, salah satunya bahkan mencoba bunuh diri dengan obat-obatan itu, hampir kehilangan nyawanya. Su Jinmei kemudian menambahkan informasi lebih lanjut. Awalnya, berkas kasus itu diajukan untuk penyelidikan, dan hampir terpecahkan. Namun, entah bagaimana, para saksi tiba-tiba mengubah kesaksian mereka. Bahkan gadis yang mencoba bunuh diri itu mencabut tuduhan terhadapnya. Tak perlu dikatakan lagi, Zhang mendesah, mereka disuap atau diancam. Cepatlah. Mereka mendengar suara putra sulung Qiyu, yang masih berteriak-teriak dengan arogan. Apa, kau mau menunggu pengacaraku? Namanya Feng Kaoyang, dan kau akan takut padanya. Cepatlah. Feng Kaoyang. Zhao Yu cemberut dan mencibir, setelah mendengar nama itu. Ia teringat bahwa Feng Kaoyang adalah orang yang sama yang membela Hao Gang saat itu. Orang itu sombong dan angkuh. Setelah putra tertua Kui akhirnya berhenti berteriak, Zhang mengangguk tak berdaya kepada salah satu detektif polisi, yang membuka borgolnya. Ya, benar sekali, hehehe. Putra tertua Qiyu mengusap-usap pergelangan tangannya yang kini sudah bebas, lalu meludah dengan marah, dasar polisi-polisi yang menyebalkan, di mana keberanianmu sekarang? Kemana perginya? Hehehe. Zhao Yu dan dua orang lainnya terus melangkah maju. Tepat saat mereka berjalan melewati putra tertua Qiyu, dia menatap Su Jinmei dan tersenyum nakal, berkata, "Hei, gadis ini cantik sekali. Apa kau tertarik padaku? Aku punya banyak uang." Karena Su Jinmei masih seorang calon polisi, dia belum pernah bertemu orang-orang menjijikkan seperti itu. Karena itu, dia langsung menutup matanya dan gemetar ketakutan. "Hei, sudah cukup," Zhang memarahi. "Cepat pergi, karena kami telah membuka borgolmu. Jangan berpikir bahwa kami tidak tahu persis bagaimana kau lolos dari hukuman hukum. Aku katakan padamu, ini hanya masalah waktu sebelum kau berada di tangan kami lagi." Siapa yang ingin kau takuti? Putra tertua Qiyu menggertakkan gigi emasnya. "Apakah kau punya bukti? Jika ada, mengapa kau harus membiarkanku pergi?" Dia menatap Su Jinmei lagi, lalu mengejek, "Gadis, jangan berpikir kau keren, hanya karena kau mengenakan seragam. Aku pernah tidur dengan banyak detektif polisi wanita sebelumnya. Begitu mereka melihat berapa banyak uang yang kumiliki, mereka tidak sabar untuk meniduriku." Putra tertua Qiyu belum menyelesaikan kalimatnya ketika sebuah telapak tangan menamparkan tepat ke wajahnya. "Pak!" Saat terjadi benturan, putra tertua Qiyu berputar, lalu mendarat di dinding. Putra sulung Qiyu tercengang. Ia berpegangan pada dinding, lalu mencoba berdiri tegak lagi. Namun, sebelum ia sempat berdiri, ada tangan seperti cakar elang yang mencengkeram rambutnya dengan brutal, lalu menyeretnya ke tanah. "Hei, ada yang memukulku. Ini, aduh. Wajah putra sulung Qiyu berkerut kesakitan, tetapi dia tidak punya kekuatan untuk melakukan serangan balik. Orang yang mencengkeram putra sulung Qiyu tentu saja adalah Zhao Yu yang tak kenal takut. Zhao Yu tidak menyukai putra sulung Qiyu yang sombong dan angkuh. Selain itu, putra sulung Qiyu baru saja mempermalukan seorang detektif polisi wanita. Hal itu benar-benar membuat Zhao Yu melampaui batas kesabarannya. Pada saat itu, Zhao Yu menyeret putra tertua Qiyu dengan rambutnya ke toilet pria di dekat tangga. "Kapten Zhang, apa yang harus kita lakukan?" Para detektif polisi melihat ini dan merasa takut. "Ini jelas ilegal. Haruskah kita menghentikannya?" "Jangan ikut campur," Zhang mendengus. "Cepat dan pergilah ke ruang pengawasan. Hancurkan rekaman pengawasan dari tempat kejadian ini sekarang. Di masa mendatang, jika ada yang bertanya tentang hal itu, katakan saja bahwa peralatan videonya tidak berfungsi." Saat Zhang baru saja selesai memberikan perintahnya,
mereka bisa mendengar ratapan tragis putra tertua Qiyu dari toilet. Bab 534. Putra sulung Qiyu dipukuli hingga tak bisa dikenali oleh Zhao Yu di toilet. Karena itu, ia merintih kesakitan. Zhao Yu bahkan tidak berbicara kepadanya sepanjang waktu, tetapi terus memukulinya. Awalnya, anak manja itu masih saja mengumpat. Namun, seiring berjalannya waktu, ia perlahan menyadari bahwa sosok seperti iblis itu tidak hanya ingin memukulinya, tetapi juga ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia berubah, sekarang memohon belas kasihan Zhao Yu. Dia bahkan berlutut di tanah, merintih. Namun, Zhao Yu tidak mau mendengarkan. Ketika dia lelah memukulnya, dia menekan kepalanya ke dalam mangkuk toilet. Oh, secara samar, Zhao Yu memiliki ilusi waktu yang mengalir mundur. Ketika dia mendorong putra sulung Qiyu ke dalam toilet, melihatnya berjuang di dalam mangkuk toilet, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa lalunya, di mana dia secara tidak layak bergaul dengan orang-orang yang kurang menyenangkan di sekitarnya. Kenangan berputar-putar, termasuk kilatan sinar pedang dan pertarungan brutal. Dia telah mempelajari banyak pelajaran saat itu, menyebabkan dia sekarang mengingat dengan tajam bahwa saat kamu menunjukkan sedikit kebaikan, musuhmu mungkin akan membalas dengan gigitan lainnya. Mengingat masa lalu yang berdarah ini, Zhao Yu merasakan kemarahan yang mendidih dalam dirinya dan tidak dapat menahan diri. Dia mengangkat kepalanya dan meraung. Dia kemudian mencengkeram kepala putra tertua Qiyu dengan tangan kirinya, sementara dia mendaratkan pukulan keras pada tangki air toilet dengan tangan kanannya. Wah! Bersamaan dengan bunyi dentuman keras, tangki air pecah berkeping-keping, menyebabkan pecahan porselen berhamburan kemana-mana. Saat putra tertua Qiyu mengangkat kepalanya dari air pada saat itu, dia melihat tindakan Zhao Yu yang liar dan kasar. Batuk-batuk-batuk-batuk. Putra sulung Qiyu batuk-batuk sambil memuntahkan air toilet, karena dia sangat ketakutan dengan kebrutalan Zhao Yu. Tiba-tiba, dengan bunyi gedebuk, dia berlutut dan berkata kepada Zhao Yu, "Flunitrazepam, Flunitrazepam." Saat dia berbicara, anak yang sombong itu menangis. Dia menangis sejadi-jadinya, saat dia berkata, "Aku katakan padamu, aku akan jujur, aku menggunakan Flunitrazepam. Total ada 6 gadis. Aku melakukannya. Tolong, berhenti memukulku, wow, aku akan memberitahukan nama-nama mereka semua, wow." Mendengar apa yang dikatakannya, Zhang dan yang lainnya, yang baru saja menerobos masuk, terkejut. Mereka mengira Zhao Yu hanya menghajar orang itu untuk melampiaskan kemarahan semua orang, tetapi sebaliknya, mereka sekarang melihat bahwa dia telah memaksa orang itu untuk membocorkan semua kesalahannya. Flunitrazepam adalah obat hipnotis yang dikenal kuat. Sepertinya polisi benar-benar tidak salah dengan menuduhnya. Gadis-gadis itu benar-benar korbannya. Cepat. Zhang segera memberi isyarat kepada bawahannya, yang segera bertindak. Sebagian merekam pengakuan putra sulung Qiyu, sementara sebagian mengobati lukanya. Sisanya membersihkan tempat kejadian. Su Jinmei melihat lengan Zhao Yu berdarah, jadi dia cepat-cepat menyeret Zhao Yu pergi dengan tenang. Setelah pengakuan itu, putra tertua Qiyu perlahan-lahan terbangun dari ketakutannya. Dia membuka matanya, melihat sekeliling mencari Zhao Yu dengan panik, tetapi tidak melihatnya di antara kerumunan. Kau, begitu dia akhirnya sadar kembali, dia berteriak kaget, "Beraninya kau membiarkanku dipukuli. Apa yang kau lakukan itu melanggar hukum. Hei, jangan bicara sembarangan, oke?" Zhang mencibir, "Buka matamu dan lihat sekeliling. Orang yang memukulmu bukan kami. Jadi, itu bukan urusan kami." Putra tertua Qiyu tiba-tiba duduk tegak dan membuka matanya yang bengkak. "Lalu, siapa itu? Bagaimana aku tahu?" Zhang berpura-pura bodoh. Dia lalu berkata, "Kupikir dia temanmu." Pada saat itu, Zhang mengirimkan sinyal mata, menyebabkan seseorang datang dengan borgol untuk mengunci putra tertua Qiyu lagi. Wow. Di ruang gawat darurat, melihat ke arah dokter yang sedang menjahit Zhao Yu, Su Jinmei yang pemalu mulai menangis. "Hei!" teriak Zhao Yu, "aku belum mati. Apa yang kau tangisi? Aku tidak menghentikanmu. Sekarang kau harus dijahit." Wow. Meskipun Su Jinmei sudah berhenti menangis,
air matanya masih mengalir. Tidak apa-apa, orang yang dijahit itu bukan kamu. Zhao Yu menatap muridnya dengan tatapan aneh, lalu tidak bisa menahan tawa. Sifu, kebaikan hati seringkali mendatangkan balasan. Aku tahu kamu pasti akan menemukan orang yang kamu cari. Pasti, kata Su Jinmei dengan penuh tekad. Ternyata, Su Jinmei dapat mengetahui dari awal bahwa alasan mengapa Zhao Yu begitu brutal bukan hanya karena kemarahannya terhadap putra tertua Qiu saja, tetapi juga akibat depresi di dalam hatinya. Baiklah, baiklah, aku juga berharap begitu. Aku baik-baik saja. Zhao Yu menahan senyumnya, lalu berkata, aku hanya tidak suka melihat orang itu, jadi aku ingin menghajarnya. Murid, ada dua jenis orang di dunia ini, yang satu berbicara dan yang lain melakukan. Aku termasuk kelompok yang kedua. Hal-hal yang tidak kusukai, aku selesaikan dengan tinjuku. Tetapi, Su Jinmei khawatir dan berkata, kudengar putra sulung Qiu bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Dia tidak hanya kaya dan berkuasa, tetapi pengacara yang membelanya juga terkenal. Sifu, meskipun dia mengaku bersalah, pengakuan yang diberikan dalam situasi yang penuh tekanan seperti itu akan sulit untuk lolos dari kecurigaan pengadilan. Aku khawatir itu akan merugikanmu. Baiklah, jangan khawatir. Zhao Yu melihat luka-lukanya sudah diobati, jadi dia segera melambaikan tangan untuk mengusir Su Jinmei. Dia lalu berkata, aku masih ada pekerjaan. Harus pergi. Saat Su Jinmei mengantar Zhao Yu ke pintu cabang Ruyang, dia menjelaskan kepada Zhao Yu situasi terkini terkait kasus jatuh dari gedung. Pada saat itu, mereka tahu bahwa, meskipun Ai Lili telah mengakui bahwa dia telah membayar Le Chao 10 juta dan mempekerjakannya sebagai pembunuh, dalang kejahatan itu adalah Le Chao sendiri. Oleh karena itu, hukuman untuk Ai Lili akan lebih ringan dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Mereka mungkin harus menunggu cukup lama untuk mendengar hasil akhir dari kasus yang rumit ini, karena melibatkan dua nyawa muda. Karena itu, setiap orang yang terlibat dalam konspirasi ini harus menjalani persidangan mereka sendiri. Setelah keluar dari cabang Ruyang, Zhao Yu mengikuti alamat yang diberikan kepala biro Liang kepadanya. Dia segera menemukan atasan senior, yang mungkin mengetahui latar belakang keluarga Miao Ying. Sayangnya, atasan senior itu sudah sangat tua dan baru-baru ini didiagnosis menderita demensia, jadi dia tidak dapat mengingat banyak hal. Jadi, Zhao Yu telah berlarian sepanjang sore, tetapi ia tidak mendapatkan hasil yang berarti atas usahanya. Setiap hari berlalu, Zhao Yu merasa bahwa peluang untuk menemukan Miao Ying di Qinsan semakin mengecil. Meski begitu, ia tiba di lokasi misi sampingan tepat waktu, berharap dapat menemukan sesuatu di sana. Bagaimanapun, ini adalah hari heksagram kan? Bagaimana jika saya dapat menemukan petunjuk terkait Miao Ying melalui misi sampingan ini? Namun, ketika Zhao Yu tiba di lokasi tersebut, ia seperti melihat sesuatu yang membuatnya tiba-tiba kecewa. Ternyata, misi sampingan tersebut mengarahkan Zhao Yu ke suatu tempat yang sudah sangat dikenalnya. Itu adalah rumah sakit pusat Qinsan, di Departemen Ortopedi. Pertama, dia tahu bahwa Yao Jia adalah kepala perawat di sana. Kedua, setelah dia melawan tentara SWAT, dia tinggal di rumah sakit yang sama selama setengah bulan. Saat itu sudah pukul 8 malam, tetapi bangsal masih ramai. Para perawat mendorong kereta dorong atau membawa nampan obat, sambil berjalan ke dan dari bangsal. Hei, petugas polisi Zhao, kamu lagi. Tepat ketika Zhao Yu sedang mencari lokasi pasti dari misi sampingan itu, dia mendengar suara yang familiar namun mengharukan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa orang yang berdiri tepat di hadapannya adalah kepala perawat yang ramping dan anggun, Yao Jia. Dia mengenakan seragam perawatnya, tetapi itu tidak dapat menyembunyikan bentuk tubuhnya yang cantik. Tidak mungkin, kan? Zhao Yu mengeluh dalam hatinya kepada sistem, apakah kamu benar-benar konyol? Miao Ying pergi, jadi kamu ingin memberiku Yao Jia. Apa yang kamu rencanakan? Aku katakan kepadamu, meskipun aku tidak manusiawi, ketika aku bebas, tetapi sekali lagi, aku tidak pernah bebas. Bab 535. Lama tidak berjumpa. Apa kabar? Yao Jia, yang ramping dan anggun,
datang ke hadapan Zhao Yu dengan santai. Tepat setelah menanyakan hal ini, dia kemudian melihat perban di lengan kanannya. Apa yang terjadi? Tanya kepala perawat. Apakah ini serius? Ayo, biar saya antar Anda ke dokter. Tidak, tidak apa-apa. Tiba-tiba, Zhao Yu merasa gugup, bingung bagaimana menjawabnya. Beberapa hari yang lalu, aku meneleponmu beberapa kali, tetapi kamu tidak menjawab. Apakah kamu sangat sibuk? Saat dia berbicara, Yao Jia menatap Zhao Yu dengan penuh kasih sayang, yang membuat Zhao Yu panik. Aku sudah menjahitnya, jadi aku sudah mengurusnya. Sungguh, ini bukan masalah besar, hehe. Zhao Yu tersenyum pahit, saat dia memberinya jawaban yang tidak relevan. Seluruh percakapan menjadi semakin canggung. Secara kebetulan, seorang perawat tiba-tiba berteriak kepada Yao Jia. Kepala perawat, cepatlah dan lihat pasien ini. Lukanya bengkak lagi. Baiklah, Yao Jia mengangguk pada Zhao Yu dengan penuh kasih sayang, lalu berkata, petugas polisi Zhao, tunggu sebentar, ya. Saya akan segera kembali. Melihat Yao Jia pergi sementara, Zhao Yu akhirnya merasa tenang. Mengapa saya begitu gugup saat melihat Yao Jia? Sementara aku mencari Miao Ying dengan sepenuh hati, dari semua hal, sistem atau takdir memutuskan untuk mengirim Yao Jia sebelum aku. Apa artinya semua ini? Meskipun Yao Jia dulunya adalah wanita yang aku cintai, itu adalah ruang dan waktu yang sama sekali berbeda. Ini akan menjadi sangat canggung. Minggir, minggir, kemudian, seorang staf medis berseragam bedah berteriak, saat ia sedang memindahkan troli rumah sakit dengan seorang pasien di atasnya. Mereka tiba-tiba terbang melewati Zhao Yu. Zhao Yu cepat-cepat minggir, lalu memasuki koridor lain. Koridor itu penuh sesak, bahkan koridor itu dipenuhi ranjang-ranjang pasien. Zhao Yu menghela napas. Pada saat itu, ia akhirnya mengingat seluruh tujuan perjalanannya. Jadi, ia segera membuka peta di ponselnya untuk mencari lokasi pasti di mana petualangan ajaib itu akan terjadi. Namun, saat ia membuka kunci ponselnya, Zhao Yu melihat ada seorang perawat di dekatnya, yang sedang menusukkan jarum infus ke seorang wanita. Wanita itu berambut merah terang dan berpakaian genit namun aneh. Di samping wanita itu, ada seorang pria parubaya, yang mengenakan rantai emas besar dan berjongkok di sampingnya. Pria itu mengenakan kaos hitam dan memegang kantong kulit. Wajahnya memerah dan matanya redup, membuatnya tampak seperti terlalu banyak minum. Entah perawatnya sangat gugup, atau karena alasan lain yang tidak diketahui, tetapi dia tidak berhasil memasukkan jarum, bahkan setelah 2 kali mencoba. Aduh, kau menyakitiku. Si rambut merah memarahi perawat itu. Kau bisa melakukannya. Kalau tidak bisa, carikan aku perawat lain. Kau menyakitiku. Aku di sini untuk berobat, bukan untuk dijadikan bantalan jarum manusia. Hehehe, mendengar itu, pria yang mengenakan rantai emas itu terkekeh. Hal ini malah membuat perawat semakin gugup, jadi dia tidak berhasil pada percobaan ketiga. Si rambut merah berteriak dan melompat kesakitan. Aduh, standar macam apa yang kau miliki di sini? Apakah kau memperlakukanku sebagai spesimen uji? Minggir. Wajah perawat itu menjadi pucat. Ia segera mengambil jarum suntik itu dan hendak pergi. Namun, tanpa diduga, pria yang mengenakan rantai emas, yang berjongkok di sampingnya, tiba-tiba melemparkan tatapan mematikan ke arahnya saat ia berdiri. Ia kemudian mengangkat kakinya dan menendang paha perawat itu. Ayah, perawat itu tiba-tiba jatuh ke tanah, piring obatnya juga jatuh ke tanah. Saat terjatuh, terdengar suara dering. Mendengar suara itu, perawat lain berlarian untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika Yao Jia melihat kejadian itu, dia berteriak dengan gugup, bagaimana kamu bisa melakukan itu padanya? Dia sedang hamil. Kau, bagaimana kau bisa memukul orang? Perawat yang lain dengan cepat memegangi rekannya yang terjatuh, lalu berbalik dan berteriak kepada pria dan wanita itu, aku akan memanggil polisi. Ayo, panggil polisi. Pria itu tersenyum dingin. Kau bahkan tidak bisa memasukkan jarum. Kau akan menghancurkan pacarku, dan aku harus menuntutmu. Hehehe. Melihat pria itu, yang jelas-jelas mabuk, perawat yang baru saja berbicara tiba-tiba ketakutan.
Dia dengan cepat menarik perawat yang jatuh itu lebih jauh dari pria dan wanita itu. Si rambut merah berkata dengan arogan, panggil polisi. Ini lelucon. Kau bahkan tidak tahu dengan siapa kau berhadapan. Kami hanya di sini untuk mendapatkan perawatan, dan kau mengatur agar kami dirawat di tangga. Ditambah lagi, kau bahkan tidak bisa memasukkan jarum dengan benar. Rumah sakitmu memalukan. Zhao Yu kemudian melihat ada dua pria gemuk yang baru saja berlari masuk dari luar bangsal. Dia bisa tahu bahwa kedua pria itu adalah penjahat hanya dengan sekali pandang. Mereka memiliki tato di sekujur lengan dan tampak mencurigakan. Lalu mereka menerobos masuk dan salah satu pria bertanya kepada pasangan itu, "Bro, sister, apa yang terjadi?" Kata si rambut merah dengan nada meremehkan, "Seseorang mematahkan tanganku dan ingin memanggil polisi untuk menangkap kita." Pria berantai emas itu mengejek, dan aku menendang seorang perawat, jadi apa? Percaya atau tidak, aku juga bisa menendang seluruh rumah sakit ini. Bagaimana kau bisa bersikap seperti itu? Yao Jia sangat marah, dan dengan cepat menyela pembicaraan, berteriak kepada orang-orang, "Ini kesalahan kami karena tidak dapat memasukkan jarum dengan benar, jadi kami harus mengakui kesalahan kami. Tapi, kalian salah atas reaksi gila kalian. Kalian tidak bisa memukul orang sesuka hati. Tunggu saja, kami akan memanggil polisi sekarang. Kami belum selesai dengan masalah ini." Kemudian, salah satu pria gemuk berjalan ke arah Yao Jia dengan cara yang aneh dan berteriak dingin, "Sudah kubilang, lupakan saja fakta bahwa saudara kita menendang perawatmu. Bahkan jika dia mendorong kalian semua menuruni tangga di luar sana, apa yang bisa kalian lakukan? Tahukah kalian siapa kami, Kemudian, pria gemuk itu menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan tato kepala serigala di lengannya. Meskipun orang biasa tidak akan mengerti simbol ini, mereka yang hadir dapat menebak bahwa simbol itu pasti berarti bahwa sekelompok orang ini adalah anggota organisasi khusus. Aku tidak peduli siapa dirimu." Yao Jia berteriak marah. "Perawat itu sedang hamil. Jika dia mengalami kecelakaan, kamu harus bertanggung jawab secara hukum." Pria gemuk itu melangkah maju 2 langkah. "Tanggung jawab hukum? Iya. Baiklah. Aku akan mengambil tanggung jawab yang lebih besar dari itu, sekarang juga." Kemudian, dia mengangkat tangannya seperti kipas, lalu menamparkannya ke wajah Yao Jia. Namun, Zhao Yu, yang berdiri di belakang Yao Jia, mengangkat lengan kirinya yang tidak terluka, memegang pergelangan tangan pria gemuk itu. Tepat saat ia berhasil menangkap pergelangan tangan orang itu, Zhao Yu mendesah panjang, seolah-olah ia sedang meratapi masa-masa sulit dan penderitaan orang-orang ini. Ia kemudian memarahi, "Ada apa dengan orang-orang zaman sekarang? Mengapa banyak sekali gelandangan bodoh yang terus bermunculan?" Tiba-tiba, pikiran Zhao Yu menjadi sangat jernih. Pertarungan di hadapannya adalah misi sampingan yang harus ia hadapi hari ini. Mengapa ini menjadi pengaturan yang dipilih sistem tersebut? Zhao Yu tiba-tiba mengerti. Mungkin sistem saudaraku tahu kalau pikiranku sedang tidak beres, jadi ia memutuskan untuk memberiku kesempatan melampiaskan kemarahanku. Jadi, saya jelas tidak bisa menyia-nyiakannya. Saat pergelangan tangan pria gemuk itu dicengkeram oleh Zhao Yu, dia melihat bahwa Zhao Yu lebih kecil satu ukuran darinya. Melihat ini, dia berpikir untuk menangkap Zhao Yu dengan mendorongnya ke bawah dengan kekuatan penuh. Dia mencoba, hanya untuk menyadari bahwa lengannya terasa seperti dijepit oleh tang. Jadi, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Sialan. Kemudian, pria lainnya melihat ini dan langsung mengumpat. Dia kemudian mengunci bahunya dan berlari ke arah Zhao Yu, menyerbu ke arahnya seperti kereta api. Zhao Yu tersenyum dingin, lalu membalik bahu pria gendut itu dengan tangan kirinya, menyebabkan tubuh pria gendut itu miring. Kemudian, kedua pria berandal itu bertabrakan dan jatuh ke tanah. Siapa kau? Pria dengan rantai emas itu terkejut, lalu bertanya dengan cepat. Zhao Yu tahu bahwa jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai detektif polisi, pertempuran akan berakhir di sana. Namun, dia baru saja memulai, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya berakhir seperti itu? Oleh karena itu,
Zhao Yu merentangkan tangannya dan berkata, aku dari Jalan Sanfeng, namaku Zhao Tianba. Zhao Tianba, pria dengan rantai emas itu menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengar tentangmu. Kalau begitu, kau akan segera tahu tentangku. Zhao Yu tersenyum meremehkan, lalu berkata, aku memberimu waktu 10 menit. Panggil bala bantuanmu. Begitu mereka sampai di sini, mari kita bersenang-senang. Bab 536. Malam itu, ketika petugas keamanan rumah sakit dan polisi setempat bergegas ke tempat kejadian, mereka terkejut dengan pemandangan luar biasa yang mereka saksikan. Di sana, mereka melihat lebih dari 10 pria gangster berlutut di koridor dekat bangsal. Mereka semua dipukuli dengan parah. Beberapa dari mereka bahkan mengalami dislokasi bahu dan jari-jari patah, termasuk wanita berambut merah itu. Semua orang dipukuli hingga membiru dan hitam, wajah mereka berlumuran darah. Namun, tidak peduli seberapa parah luka mereka, masing-masing dari mereka berlutut di sepanjang koridor dengan patuh. Tidak ada yang berani bergerak sedikit pun. Saat itu, Zhao Yu mencengkeram rantai emas pria itu, lalu menamparnya berulang kali. Ia kemudian menyuruhnya berlutut di depan perawat yang telah dipukuli sebelumnya, menuntut agar pria itu meminta maaf kepadanya. Polisi setempat melihat ini dan ingin menghentikan Zhao Yu. Namun, Zhao Yu berbalik dan menatap mereka dengan tajam, lalu berteriak dengan keras, minggir. Siapapun yang mendekat, jangan salahkan aku atas tindakanku selanjutnya. Pada saat itu juga, pakaian Zhao Yu robek semua, dan tubuhnya penuh luka dan memar. Alisnya juga berdarah. Polisi setempat tidak berani bergerak lagi. Tidakkah kau mendengarku? Zhao Yu menginjak telinga pria itu dan meludah, minta maaf. Aduh, pria dengan rantai emas itu gemetar saat berlutut di hadapan perawat. Dia berkata dengan suara penuh air mata, maafkan aku, maafkan aku. Brengsek, Zhao Yu dengan cepat mendaratkan tendangan lain, menghantam kepala pria itu ke dinding. Tahukah kau mana yang lebih keras? Kemudian, dia menarik telinga pria itu dan berkata, sekali lagi. Oh, wajah pria itu berlumuran darah. Setelah mendengar tuduhan Zhao Yu, dia tidak punya pilihan selain berlutut di tanah, meninggikan suaranya, dan meminta maaf lagi. Pada saat itu juga, perawat yang dipukuli tadi ketakutan, pucat, dan menggigil. Ia tidak tahu harus berkata apa. Petugas polisi, alis Yao Jia berkerut erat, saat dia mencoba meyakinkan Zhao Yu, mereka sudah meminta maaf. Kenapa tidak biarkan saja? Zhao Yu mencibir dan menunjuk tato kepala serigala pada pria itu, lalu berkata, aku tidak peduli di mana kau berkeliaran, aku juga tidak peduli seberapa besar pasukanmu, kau tidak bisa seenaknya menindas semua orang. Dia melanjutkan, jadi, mari kita buat kesepakatan. Dalam 3 hari, aku akan datang ke wilayahmu untuk bertarung. Aku, Zhao Tianba, akan memenuhi janji ini, jadi sebaiknya kau persiapkan dirimu. Batuk-batuk, pria dengan rantai emas itu batuk seteguk darah, tetapi tidak berani menatap Zhao Yu. Baiklah, kalian semua bisa pergi sekarang. Zhao Yu memberi isyarat kepada mereka menuju pintu dengan lambaian tangannya, lalu mengingatkan, kalian semua harus tahu aturannya. Ketika Zhao Yu selesai berbicara, sekelompok orang di bawah pimpinan pria berantai emas itu berdiri. Kepala mereka tertunduk malu, saat mereka terhuyung-huyung keluar dari rumah sakit. Aku baik-baik saja, Zhao Yu menyeka darah di pipinya, lalu berkata dengan tenang kepada Yao Jia, aku akan membayar ganti rugi kepada rumah sakit. Tidak, aku akan mencari tahu sendiri, kata Yao Jia. Lagi pula, kau datang untuk membantu kami. Bagaimana kami bisa membuatmu membayar? Yao Jia menopang Zhao Yu dengan kedua tangannya, lalu berkata, mari kita rawat lukamu dulu. Tepat saat mereka bersiap untuk pergi, polisi setempat segera maju untuk menanyai Zhao Yu. Untungnya, Mao Wei bergegas datang bersama rekan-rekannya dari cabang Rongyang setelah mendengar berita tersebut. Setelah Mao Wei menjelaskan situasinya kepada polisi setempat, masalah akhirnya selesai. Akan tetapi, perkelahian itu terjadi di depan umum, jadi beritanya menyebar dengan cepat ke kepala Biro Luan dan pejabat tinggi lainnya di kantor kota.
Oleh karena itu, keesokan harinya, Kepala Biro Luan memanggil Zhao Yu ke kantornya. Meskipun dia atasannya, Kepala Biro Luan selalu sangat takut pada Zhao Yu. Meskipun dialah yang mengkritik dan menghukumnya, Kepala Biro Luan berhati-hati menyampaikan kata-katanya dengan cara yang sangat baik. Dia berkata bahwa mereka akan mencari tahu masalah Miao Ying, sehingga Zhao Yu bisa tenang. Dia kemudian menasihatinya bahwa, jika dia menemukan ketidakadilan, dia harus mengambil tindakan yang tepat, alih-alih bereaksi berdasarkan dorongan hati. Zhao Yu bersikap sangat sopan kepada Kepala Biro Luan. Dia mendengarkan dengan saksama, terus-menerus menganggukkan kepalanya tanda setuju. Kepala Biro Luan melihat bahwa Zhao Yu berperilaku baik, jadi dia tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Dia pikir masalah itu sudah cukup selesai. Sayangnya, insiden di rumah sakit itu hanyalah awal bagi Zhao Yu. 2 hari kemudian, Zhao Yu terlibat perkelahian saat mengejar seorang tersangka. Situasinya benar-benar tak terkendali. Saat itu, polisi menduga tersangka terlibat dalam kasus penyerangan kriminal dan hendak menangkapnya untuk diinterogasi. Namun, Zhao Yu justru memulai perkelahian di tempat kejadian perkara, lalu mengikuti beberapa pelaku ke gang terdekat. Hasil dari pertarungan itu adalah pertumpahan darah. Bersama dengan tersangka, semua antek lainnya harus ditempatkan di ICU setelah pertarungan. Namun, Zhao Yu tidak terluka sedikit pun. Pada hari ketiga, Zhao Yu tidak tinggal diam, tetapi membawa serta si pirang dan pasukannya ke tempat ia dijadwalkan untuk bertarung dengan pria berantai emas. Pria berantai emas itu bukan tandingan Zhao Yu, jadi ia dikalahkan dengan sangat cepat. Sarang mereka juga dibalikkan tanpa banyak usaha. Namun, Zhao Yu masih belum puas. Jadi, ia membawa orang-orangnya dan menerobos masuk ke rumah sakit untuk menghajar para pengikut pria berantai emas itu. Hari keempat, Zhao Yu pergi mencari Lei Bin di sanggar taekwondo. Lei Bin tidak berani muncul, tetapi menyuruh muridnya untuk memberikan Zhao Yu foto Miao Ying. Itu adalah fotonya saat menerima penghargaan saat ia masih muda. Melihat foto Miao Ying, Zhao Yu merasa tidak enak badan. Jadi, ia mencari alasan untuk membuat kekacauan di studio taekwondo lagi. Tindakan ini akhirnya menyebabkan studio taekwondo harus tutup pada hari kedua, setelah diberi pemberitahuan untuk mengosongkan tempat itu. Kemudian, selama beberapa hari berturut-turut, Zhao Yu terus bertingkah seperti binatang buas yang lepas kendali. Dia bertindak sesuai keinginannya sendiri, tanpa mempedulikan pendapat orang lain. Seperti semboyannya di kehidupan sebelumnya, apapun yang bisa diselesaikan dengan tinjunya, dia tidak akan mempertimbangkan cara penyelesaian lain. Tentu saja, tindakan Zhao Yu mengakibatkan banyak keluhan terhadapnya, yang menghujani meja Kepala Biro Luan seperti butiran salju. Dia merasa terpojok dalam situasi yang tidak ada harapan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menempatkan Zhao Yu pada liburan paksa, sehingga dia punya waktu untuk memikirkan kesalahannya. Namun, Zhao Yu tetap tidak mau diganggu, dan terus menimbulkan lebih banyak masalah dengan kekerasannya. Rekan-rekannya khawatir Zhao Yu akan kesulitan membereskan kekacauannya di masa mendatang. Perwakilan dari cabang Rongyang dan Ruyang datang untuk menasihatinya tentang masalah tersebut. Namun, Zhao Yu tidak mau mendengarkan siapapun. Ketika salah seorang temannya datang berkunjung, ia akan menyeret mereka pergi untuk minum. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang datang untuk berbicara dengannya lagi. Kemudian, setelah beberapa hari, Zhao Yu tiba-tiba menerima panggilan pengadilan. Dia melihat lebih dekat, lalu menyadari bahwa seseorang sedang menuntutnya. Yang menuntutnya adalah pengacara putra Qiyu, Feng Kaoyang. Feng Kaoyang memang licik. Meskipun Zhang dan anggota cabang Ruyang lainnya telah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Zhao Yu, Feng Kaoyang tetap berhasil menemukan Zhao Yu. Dia menyeret Zhao Yu ke pengadilan, mengklaim bahwa Zhao Yu telah melakukan penyerangan ilegal terhadapnya dan memeras pengakuan dari kliennya melalui penyiksaan. Pada saat yang sama, dia akan meminta pembebasan kliennya, dengan harapan dapat membuktikan bahwa dia hanyalah korban yang tidak bersalah. Mendengar berita ini, rekan kerja dan teman-teman Zhao Yu menjadi takut. Mereka datang untuk memberikan saran kepada Zhao Yu, satu demi satu. Namun,
Zhao Yu tetap tidak mau mendengarkan saran mereka. Feng Kaoyang yang agung. Dia tertawa jahat, lalu memberitahu rekan-rekannya dan teman-temannya, bahkan jika dia tidak menemukanku, aku juga ingin mencarinya. Jangan khawatir, aku akan mengurus ini dengan sangat cepat. Bab 537. Di garasi parkir bawah tanah salah satu kawasan perumahan kelas atas. Jangan khawatir, kalau aku saja tidak bisa berurusan dengan polisi kecil ini, bagaimana aku bisa menjadi pengacara? Feng Kaoyang sedang berbicara di telepon, sambil membuka kunci Infinity-nya dengan remote control. Qiu tua, tunggu saja. Pria bernama Zhao itu pasti akan tamat. Selain membalas dendam untuk tuan kecil kita, aku juga akan melampiaskan dendamku. Karena apa yang terjadi dengan Hao Gang terakhir kali, dia menghalangiku menghasilkan uang. Kali ini, aku akan membuatnya membayar. Sambil berbicara, Feng Kaoyang menyingkirkan kantong kulitnya untuk mengencangkan sabuk pengamannya. Terus terang saja, saya telah mengumpulkan banyak bukti mengenai kesalahannya. Meskipun dia memecahkan banyak kasus besar, orang ini melakukan banyak tindakan jahat untuk melakukannya. Dia menjebak seseorang agar mengaku, memalsukan bukti, menggunakan penegakan hukum yang biadab, dan itu belum semuanya. Dia terkenal. Jangan khawatir, saya akan memastikan dia mendapat masalah serius. Kemudian, dia akhirnya menyalakan mesin mobilnya, sambil terus membual dengan percaya diri, baiklah, kamu lihat saja. Setelah Zhao Yu diurus, kasus putramu pasti akan dianggap sebagai pengakuan yang diperas melalui penyiksaan. Lupakan saja Zhao Yu, karena seluruh cabang Ruyang akan mendapat masalah besar. Feng Kaoyang mengobrol santai sebentar, lalu akhirnya menutup telepon. Ia kemudian memasukkan gigi mobil dan menginjak pedal gas, siap untuk melaju. Tepat saat itu, ada sebuah mobil hitam yang melaju kencang. Mobil itu melaju kencang ke arahnya, lalu menabrak mobil Feng Kaoyang dengan bunyi keras. Tabrakan keras itu membuat mobil Infinity itu terlempar cukup jauh. Feng Kaoyang ketakutan dan berteriak sekuat tenaga. Ketika Feng Kaoyang akhirnya tenang kembali, ia melihat mesin mobilnya dilalap asap. Ia terbakar amarah. Ia segera membuka sabuk pengaman dan keluar dari mobil. Ia melihat bahwa mobil yang menabraknya hanyalah Jetta biasa. Feng Kaoyang berlari ke arah kursi pengemudi mobil lainnya. Ia menunjuk ke arah pengemudi dan berkata, ini garasi parkir, jadi mengapa Anda mengemudi begitu cepat? Saya harus menuntut Anda atas percobaan pembunuhan. Maaf. Pengemudi Jetta itu meminta maaf, sambil membuka sabuk pengamannya dan keluar dari mobil. Feng Chanyang melihat bahwa pengemudi itu berambut pirang dan tampak sangat kurus. Maaf, saya salah menginjak pedal gas sebagai rem. Feng Chanyang hendak mengamuk, ketika tiba-tiba ia melihat mobil Land Rover besar lainnya melaju ke arahnya. Pintu mobil terbuka dan Zhao Yu, yang telanjang di atas pinggang, keluar dari mobil perlahan-lahan. Baiklah, bagaimana kalau bukan pengacara hebat Feng? Zhao Yu tersenyum. Kecelakaan mobil yang tragis itu tidak membunuhmu. Kau pasti sudah mengencangkan sabuk pengamanmu. Bagus sekali kau memiliki kesadaran yang kuat akan keselamatan. Lumayan. Saat Zhao Yu muncul, Feng Kaoyang tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia cepat-cepat mundur beberapa langkah, lalu bertanya dengan panik, Zhao Yu. Apa yang terjadi? Apakah kamu mencoba membunuhku? Kamu boleh kentut sesuka hati, tapi tolong jangan katakan apapun yang kamu mau. Canda Zhao Yu. Bukan aku yang memukulmu, jadi ini tuduhan palsu. Feng Kaoyang merenungkan hal ini dengan saksama, lalu berkata dengan dada membusung, kurasa kau tidak akan berani. Zhao Yu, silakan tertawa. Aku akan melihat berapa lama kau bisa mempertahankan senyum itu di wajahmu. Kau sudah bersalah atas banyak kejahatan. Bersiaplah untuk masuk penjara. Dan, kau menabrak mobilku hari ini. Kau tahu berapa harga mobilku? Kau harus. Kemudian, terdengar suara gaduh, karena banyak mobil membunyikan klakson. Saat mereka berdebat, ada 4 hingga 5 mobil lain yang memasuki garasi parkir. Semua mobil berhenti di sekitar Feng Kaoyang, dan ada sekitar 20 orang yang keluar. Semua orang ini berpakaian aneh.
Mereka bertato atau berpakaian seperti pang, dan beberapa bahkan memegang tongkat logam di tangan mereka. Mereka datang ke hadapan si pirang di Jeta, lalu membungkuk di hadapannya dan memanggilnya, "Bos." Si pirang melambaikan tangannya kepada orang-orangnya, lalu bergerak untuk berdiri di samping Zhao Yu dengan hormat. Tiba-tiba, Feng Kaoyang ketakutan dengan sikapnya yang mengesankan. Dia berdiri gemetar, lalu dengan cepat bertanya, Apa yang coba kau lakukan?" "Aku seorang pengacara. Jika kau melakukan sesuatu, aku tidak akan ragu untuk memasukkan kalian semua ke penjara." "Hehe." Zhao Yu tertawa meremehkan, lalu melangkah maju 2 langkah. Ia berkata pada Feng Kaoyang, "Pengacara agung, mobilmu telah ditabrak, dan saudaraku pasti akan membayarnya. Namun, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Bagaimana kalau kau tidak menuntutku? Tidak baik jika terjadi perpecahan keluarga." Kau membual tanpa malu." Feng Kaoyang menggertakkan giginya. "Zhao Yu, tahukah kau? Hanya dengan satu kalimat yang kau katakan tadi, aku bisa menyeretmu ke pengadilan. Kau pikir kau siapa? Kau ingin aku membatalkan tuntutan? Bermimpilah." Bip bip, bip bip bip. Tepat saat itu, telepon Feng Kaoyang berdering. Itu adalah putrinya, yang menelepon dari sekolah menengahnya. Ayah, aku ketakutan. Ada tikus mati di tasku." Feng Kaoyang menatap Zhao Yu. Kemudian, teleponnya berdering lagi dengan cepat. Kali ini dari istrinya, "Kaoyang, cepatlah pulang. Ada cat di seluruh jendela rumah kita." "Apa yang terjadi? Kau?" Feng Kaoyang menutup telepon saat wajahnya memucat. Dia membentak Zhao Yu dengan marah, "Zhao, dasar pengkhianat. Beraninya kau melakukan tindakan tercela seperti itu. Aku pasti akan. Apa hubungannya semua itu denganku?" Zhao Yu berpura-pura bodoh. "Aku hanya ingat ada mobil lain dengan plat nomor 6743A, sebuah Volvo putih, kan?" Kemudian, dia menunjuk ke arah si pirang. "Jangan hanya menabrak mobil yang sama lain kali." "Ya." Si pirang cepat-cepat membungkuk dan mengangguk. "Kamu?" Feng Kaoyang gemetar karena marah. Zhao Yu telah berbicara tentang mobil istrinya sebelumnya. Dia jelas mencoba memerasnya. "Hehehe." Zhao Yu melangkah maju 2 langkah lagi, lalu berkata dengan nada menyeramkan, "Pengacara yang hebat, saudaraku punya asuransi. Perusahaan asuransi akan mengurus ini. Kenapa tidak biarkan dia membayarmu dengan mobil baru? Tapi, jika kecelakaan mobil di masa depan merenggut nyawa manusia, saudaraku tidak akan mampu menanggungnya." "Kamu, Zhao Yu, ini semakin gila." Feng Kaoyang menggertakkan giginya. "Aku terlalu gila." Zhao Yu tiba-tiba meraung, matanya terbelalak. "Kalau begitu katakan padaku, bukankah putra Qiu, yang membius 6 gadis muda dan menghancurkan mereka, lebih gila? Kamu tidak punya bukti atas hal-hal seperti itu, jadi kamu tidak bisa menuduhnya." Feng Kaoyang membantah. "Dia sudah mengakuinya." Zhao Yu membalas. "Itu karena kamu memeras pengakuannya dengan menyiksanya. Itu tidak memiliki dasar hukum." Feng Kaoyang tidak mundur. Zhao Yu berkata dengan tenang, "Pengacara agung, izinkan saya bertanya. Jika dia membius dan memperkosa putri Anda, apakah Anda masih akan menjawab dengan percaya diri seperti itu?" "Kamu?" "Aku." Feng Kaoyang tiba-tiba terdiam. Dia tergagap dan menjawab, "Sebagai pengacara, kita harus berbicara hanya untuk bukti. Begitu juga denganmu. Saat putra Qiu keluar dari penjara, saat itulah kamu akan masuk penjara. Sebaiknya kamu bersiap." "Ya." Zhao Yu memiringkan kepalanya ke samping dan berbicara dengan tatapan aneh di matanya, "Sepertinya kamu benar-benar ingin bertarung. Namun, sebelum kamu membuat keputusan, aku sarankan kamu melihat ponselmu." Feng Kaoyang tiba-tiba teringat beberapa dokumen yang diterimanya sebelumnya di ponselnya. Dia segera melihat dokumen-dokumen itu dan merasa takut. Wajahnya menjadi pucat. Ternyata, dokumen-dokumen ini adalah dokumen terenkripsi dari komputernya. Dokumen-dokumen itu berisi rekening keuangan pribadinya, bukti-bukti penting terkait kasus tersebut, dan banyak hal lain yang tidak boleh diungkapkan. Bagaimana kau?" Feng Kaoyang tiba-tiba merasakan sesak di dadanya.
Hampir saja aku lupa. Aku punya setumpuk informasi lain yang kudapat dari komputer di rumahmu. Istrimu punya selera yang aneh. Aku tidak berani menunjukkan semuanya padamu. Hehe, Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia lalu berkata pada si pirang, cepat, telepon perusahaan asuransi. Kau menabrak mobil seseorang, jadi kau harus membayarnya. Bagaimanapun juga, kita semua adalah pria terhormat. Ya, bro. Si pirang Zhou yang cepat-cepat mengangkat teleponnya dan berpura-pura menelepon. Lupakan saja. Feng Kaoyang gemetar. Aku akan memperbaikinya sendiri. Hehe. Zhao Yu memberi isyarat kepada si pirang dan berkata, pengacara yang hebat, benar sekali. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Sebagai penegak hukum, Anda harus melindungi hak-hak mereka dan memastikan bahwa mereka menerima perlakuan yang adil. Para senior mengajarkan kita bahwa setiap perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari pandangan Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Jika kita bisa berhenti di tepi jurang dan tidak melangkah lebih jauh, itu belum terlambat bagi kita. Namun, jika kita terus bermain, aku, Zhao Yu, akan menemanimu sampai akhir, wahaha. Kemudian, Zhao Yu memberi hormat pada Feng Kaoyang dengan nada bercanda. Ia lalu berbalik dan pergi bersama pasukannya di mobil mereka. Bab 538. Seperti yang telah diduga Zhao Yu, Feng Kaoyang segera mencabut tuduhannya terhadap Zhao Yu, meninggalkan tim pembela putra Qiyu sendirian. Untuk menyelesaikan masalah Feng Kaoyang sekali dan untuk selamanya, Zhao Yu telah menggunakan 3 perangkat berharganya. Pertama-tama ia menggunakan kamera tak terlihat untuk mengamati Feng Kaoyang, lalu ia menggunakan kunci kerangka untuk membuka kantornya. Terakhir, ia menggunakan perintah peretas lainnya untuk mendapatkan semua informasi rahasia itu. Akan tetapi, meskipun Zhao Yu berhasil memperoleh informasi rahasia tersebut, informasi tersebut adalah milik klien Feng Kaoyang, dan karenanya dilindungi berdasarkan privasi pengacara dan hak istimewa klien. Jika hal tersebut terungkap, kualifikasi pengacara Feng Kaoyang akan dicabut. Jadi, setelah mempertimbangkan dengan saksama, Zhao Yu memutuskan untuk menggunakan informasi tersebut untuk memerasnya agar mencabut tuntutan dan meninggalkan tim pembela putra Qiyu. Setelah Feng Kaoyang menarik diri dari tim, sulit bagi putra Qiyu untuk mencapai apapun. Di sisi lain, detektif polisi dari unit investigasi kasus utama Ruyang memperoleh beberapa bukti baru melalui kerja keras dan kerja sama dari para korban. Oleh karena itu, dengan adanya saksi dan bukti kunci yang baru ditemukan, putra Qiyu tidak punya pilihan selain mengaku bersalah atas kejahatan yang telah dilakukannya. Namun, meskipun masalah dengan Feng Kaoyang dan putra Qiyu telah berakhir, liburan paksa Zhao Yu masih berlangsung. Setiap hari, Zhao Yu akan mendapatkan heksagram baru dan menyelesaikan misi sampingan. Namun, dia selalu kembali dengan perasaan kecewa. Seiring berjalannya waktu, antusiasmenya sudah tidak ada lagi. Setiap kali dia menyelesaikan misi, hadiah yang diterimanya hampir tidak berarti apa-apa baginya. Seiring dengan harapan tipis untuk menemukan Miao Ying, kebiasaan buruknya dari kehidupan sebelumnya juga mulai memengaruhinya lagi. Dia kembali minum-minum, berkelahi, dan membuat masalah. Waktu seakan berputar mundur, saat Zhao Yu kembali menjadi bajingan. Zhang Jingfeng, Li Beini, Liang Huan, Liang Bo dan teman-teman dekatnya yang lain melihat perilaku Zhao Yu yang semakin memburuk, yang membuat mereka cemas. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menasihati Zhao Yu, dia tidak mau mendengarkan. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu, tetapi Zhao Yu masih menghabiskan hari-harinya dengan sia-sia. Namun, tepat ketika Zhao Yu mendapatkan heksagram suatu hari, ia tiba-tiba terbangun dari keadaannya yang kacau. Ia telah mendapatkan heksagram Qian Dui. Zhao Yu segera bangkit dari tempat tidur dan menendang kaleng-kaleng bir yang berserakan di lantai. Ia datang ke meja kerja untuk mencari tahu waktu dan lokasi misi sampingan. Lokasi ajaib itu berjarak 4 mil jauhnya, dan waktunya tinggal 15 menit lagi. Tidak mungkin, kan? Secepat itu, Zhao Yu mengumpat pelan dan berlari ke ruang tamu untuk mengenakan pakaian. Namun, ia belum melakukannya dengan benar,
ketika seseorang mengetuk pintu. Hal ini mengejutkan Zhao Yu, yang segera membuka pintu. Dia melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di pintu. Dia mengenali wanita itu sebagai Hua Hua, dan dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Dia tidak mengenali pria itu, tetapi dia tampak seperti seorang pengantar barang, berdasarkan pakaiannya dan fakta bahwa dia sedang memegang sebuah paket. Kakak Yu, kamu sudah di rumah. Hua Hua melihat Zhao Yu dan segera memberitahunya tujuan kedatangannya. Aku baru saja menabung $20.000 dan ingin mengembalikan ini kepadamu. Hua Hua mengambil sejumlah uang dari dompetnya. Hai Nona, saya di sini untuk mengirim paket. Jadi, saya akan menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Si pengantar paket dengan cepat menyerahkan paket itu kepada Zhao Yu, lalu bertanya, apakah ini Tuan Zhao Yu? Paket Anda. Hah. Ketika Zhao Yu melihat bungkusan itu, dia berteriak. Dia segera menyeret Hua Hua di belakangnya dan berteriak, jangan bergerak. Polisi, polisi. Kemudian, Zhao Yu bahkan membuat gerakan menarik senjatanya. Apa? Si pengantar barang terkejut. Dia segera bertanya, Tuan, apa yang sedang terjadi? Hua Hua juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia segera berteriak, mengangkat tangannya, dan bersembunyi di belakang Zhao Yu. Namun, karena dia sedang memegang uang tunai di tangannya, uang itu terbang kemana-mana. Ini, si pengantar paket memegang bungkusan itu dan tercengang. Karena dia telah menerima heksagram kian hari itu dan tidak pernah membeli apapun secara daring, Zhao Yu secara alami menduga ada yang salah dengan paket itu. Zhao Yu secara naluriah menggunakan detektor tak terlihat untuk mengonfirmasi kecurigaan ini. Jika ada barang berbahaya di dalam paket, seperti bom, detektor akan mengeluarkan peringatan. Namun, detektor tetap diam, menandakan bahwa tidak ada bahaya di lokasi kejadian. Zhao Yu menyeka keringat dingin di dahinya, menyadari bahwa itu hanyalah alarm palsu. Kamu baik-baik saja. Si pengantar barang segera meninggalkan paket itu dan melarikan diri, sangat terkejut dengan perilaku aneh Zhao Yu. Hua Hua, tidak apa-apa, ini hanya paket biasa. Zhao Yu segera mengambil paket itu dan berkata kepada Hua Hua, lihatlah dirimu sendiri, mengapa kamu mengembalikan uang itu begitu saja? Ketika Hua Hua melihat uangnya yang berserakan, dia segera mengambilnya dan berkata, aku khawatir kamu membutuhkan uang itu. Dengarkan aku, kau tidak perlu mengembalikan uang itu. Zhao Yu segera memberitahunya bahwa polisi telah mengembalikan uang itu kepadanya. Ia juga meyakinkannya bahwa Fat Sausage dan gengnya terlibat dalam kasus besar, jadi tidak akan ada yang mengejarnya lagi di masa mendatang. Hua Hua mulai menangis setelah mendengar kabar baik ini. Awalnya dia tidak percaya, mengira bahwa pria itu hanya mengatakan hal-hal seperti itu karena kebaikan hatinya. Dia benar-benar terharu. Saat membantu Hua Hua mengambil uang, dia melihat jam. Dia segera berkata kepada Hua Hua, Hua Hua, ada hal mendesak yang harus kulakukan. Setelah selesai, tolong kunci pintunya. Aku harus pergi sekarang. Kemudian, Zhao Yu meraih kunci dan bungkusan paketnya, lalu berlari menuruni tangga. Hei, Hua Hua memanggilnya, Kak Yu, kamu benar-benar pria yang baik. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu bisa meneleponku kapan saja. Meskipun Hua Hua berteriak keras, Zhao Yu tidak dapat mendengarnya, karena dia sudah lama pergi. Volkswagen Phaeton dan Land Rover milik Miao Ying diparkir di lantai bawah. Sebelumnya, Zhao Yu telah menyelidiki informasi mobil-mobil itu dan menemukan beberapa berita yang mengejutkan. Kedua mobil itu terdaftar atas namanya. Jelas, Miao Ying telah melakukan ini dengan sengaja karena suatu alasan. Zhao Yu tinggi dan kekar, jadi lebih masuk akal baginya untuk mengendarai Land Rover. Dia segera membuka kunci pintu dan bersiap untuk bergegas ke lokasi misi sampingan. Namun, saat ia membuka pintu, ada 3 orang tua muncul di samping mobilnya dan menghalanginya. Ketiga orang itu adalah Liao Jingxian, Jin Zhenbang, dan Zhou Andong. Hei, Zhao Yu, kemana kau pergi? Liao Jingxian berteriak dengan wajah lesu, cepatlah, ada sesuatu yang ingin kami bicarakan denganmu. Oh, Zhao Yu melihat jam tangannya. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia tidak akan bisa sampai di lokasi tepat waktu.
Hei, bukankah kamu sedang berlibur? Mau kemana? Apa kamu melakukan sesuatu yang tidak bermoral? Apa kamu berencana untuk melarikan diri? Liao Jingxian menggodanya. Zhao Yu tiba-tiba menjadi marah. Setelah membuka pintu mobil, dia langsung mendorong Liao Jingxian masuk. Hei, kamu gila, apa yang kamu lakukan? Liao Jingxian terkejut, Jin Zhenbang dan Zhou Andong segera maju untuk menghentikan Zhao Yu. Namun Zhao Yu melakukan hal yang sama kepada mereka, mendorong mereka bertiga ke dalam mobil. Aku benar-benar punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Zhao Yu berteriak, bagaimana kalau begini, kenapa kalian bertiga tidak ikut denganku? Aku jamin ini akan menjadi petualangan yang sesungguhnya. Kemudian, Zhao Yu menutup pintu dan masuk ke kursi pengemudi untuk mengemudi. Tentu saja, meskipun Zhao Yu berkata bahwa ini akan menjadi petualangan, dia tidak tahu apa yang akan mereka hadapi. Dia berpikir, aku mendapat heksagram kian hari ini, jadi misi sampingannya seharusnya tidak biasa. Bab 539. Zhao Yu, apa kau gila? Liao Jingxian berteriak, sambil menghantam bagian belakang kursi depan. Apa yang akan menjadi petualangan? Kami bertiga datang ke sini untuk berbicara baik-baik denganmu, tetapi kau memperlakukan kami seperti ini. Tidak apa-apa. Kalau begitu, mari kita saksikan petualangan ini. Kapten Jin Zhenbang mengeluarkan sebatang rokok dan hendak menyalakannya. Hei, hentikan! Zhao Yu berteriak marah. Siapapun yang berani merokok di mobilku telah masuk ICU setelah melakukannya. Ya, Jin. Kepala Biro Zhou Andong mendukung. Bersikaplah sopan, oke. Jangan suruh aku menghirup asap rokok orang lain. Zhao Yu, kemana tepatnya kau akan membawa kami? Liao Jingxian mengerutkan alisnya dan berkata, apa yang begitu mendesak? Bisakah kau memberitahu kami? Kalian akan tahu saat kita sampai di sana. Ini, Zhao Yu melemparkan bungkusan itu kepada mereka dan berkata dengan kasar, buka bungkusan itu untukku. Aku belum melihatnya. Paket. Liao Jingxian dan Jin Zhenbang saling berpandangan. Ketika mereka melihat informasi pada paket itu, mereka tiba-tiba merasa gembira. Liao Jingxian segera membuka paket itu dan menemukan surat resmi. Benar sekali, ini pemberitahuannya. Cepat sekali. Liao Jingxian sangat gembira. Ia membuka surat itu, sambil berbicara kepada Zhao Yu, Zhao, kami mencarimu hari ini untuk membicarakan hal ini. Lamaranmu untuk menjadi penyidik khusus telah disetujui, dan ini pemberitahuannya. Mereka menelepon kantor polisi kota beberapa hari yang lalu. Aku tahu kau tidak masuk kerja, jadi aku mengirimkannya ke alamat rumahmu. Apa? Penyelidik khusus? Zhao Yu kemudian teringat bahwa, sebelum Miao Ying menghilang, ia telah mengajukan permohonan untuk menjadi penyelidik khusus. Setelah disetujui, ia akan memasuki unit investigasi pusat untuk menyelidiki kasus-kasus kriminal tingkat 1 nasional, seperti yang tercatat dalam buku catatan bersampul kuning. Ya, Liao Jingxian segera membuka dokumen itu dan menjelaskan kepada Zhao Yu, tetapi sifat tim penyelidik khusus lebih rumit dari yang Anda kira. Tim ini secara khusus disetujui oleh Divisi Kriminal Pusat dan memiliki banyak hak istimewa. Selain itu, tim ini tidak hanya menangani kasus-kasus yang tertunda, tetapi juga banyak kasus besar lainnya. Akan tetapi, karena anggota tim untuk pasukan tersebut dipilih dari kalangan elit di seluruh negeri, jumlah orangnya terlalu banyak, jadi. Lalu apa? Zhao Yu tahu itu akan terjadi. Jadi, pemberitahuan yang kamu terima hari ini bukanlah pemberitahuan penerimaan, tetapi pemberitahuan seleksi. Liao Jingxian mengangkat dokumen itu dan mengumumkan, dengan kata lain, kamu hanya diberi kualifikasi untuk dipilih untuk saat ini. Apakah kamu akan menjadi penyidik khusus atau tidak akan tergantung pada apakah kamu lulus ujian mereka. Kurasa itu seperti memilih 1 dari 100. Kalau begitu, cepatlah dan panggil kakak iparmu, canda Zhao Yu, agak serius. Katakan padanya untuk membiarkanku masuk dari pintu belakang. Liao Jingxian merasa canggung. Itu tidak akan berhasil. Ini adalah tim investigasi pusat, jadi ini bukan masalah bercanda. Sebagai penyidik khusus, apakah gajinya tinggi? Bagaimana tunjangannya? Tanya Zhao Yu. Gajinya masih standar, karena dikeluarkan oleh cabang Rongyang,
tetapi jabatanmu akan jauh lebih mengesankan. Liao Jingxian berkata dengan jujur. Untuk tunjangan, kita lihat saja nanti. Ditambah lagi, persaingannya ketat. Hanya dengan satu kesalahan, kamu mungkin akan ditolak. Oh, kalau begitu aku akan mempertimbangkannya lagi. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Dasar bodoh. Jin Zhenbang tiba-tiba tidak bisa menahan diri. Kau akan mempertimbangkannya lagi. Tahukah kau bahwa di seluruh wilayah Qinsan, hanya satu orang yang pernah terpilih? Tahukah kau betapa besarnya kehormatan ini? Kau bahkan tidak bekerja keras untuk itu, dan kau masih ingin mempertimbangkannya lagi. Satu orang. Siapa dia? Tanya Zhao Yu, sebelum menyadari bahwa dia tahu jawabannya. Oh, Potter Jin memuji potnya. Hei, bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Teriak Liao Jingxian. Zhao Yu, Jin dianggap sebagai sifumu. Jin adalah satu-satunya orang yang masuk ke tim investigasi khusus di Qinsan, dan dia pernah sangat dikagumi. Kau tahu itu. Dan, apakah kau lupa tentang buku catatan bersampul kuning itu? Oh, kamu mau buku catatan itu? Aku akan mengembalikannya kepadamu nanti. Kata Zhao Yu dengan nada meremehkan. Kau, Jin Zhenbang tiba-tiba terbakar amarah dan berteriak. Zhao Yu, lihatlah dirimu sendiri. Lihatlah omong kosong yang telah kau lakukan baru-baru ini. Apa bedanya kau dengan para perusuh di jalan? Jadi, pacarmu meninggalkanmu. Mengapa kau tidak bisa bangkit kembali? Ruang. Mendengar itu, Zhao Yu menginjak pedal gas dan membuat mobil melaju kencang. Ketiga orang tua itu terhuyung-huyung di kursi belakang. Hei, Zhao Yu, tenanglah. Wajah Zhou Andong memucat. Aku juga di sini untuk memberitahumu bahwa aku telah menggunakan semua koneksiku untuk mencarinya untukmu. Dari apa yang aku tahu, keluarga Miao Ying jauh lebih rumit daripada yang kau bayangkan sebelumnya. Tapi pertama-tama, pelan-pelan, pelan-pelan. Mendengar Zhou Andong menyebut nama Miao Ying, Zhao Yu melambat. Meskipun aku tidak berhasil mendapatkan semua fakta mengenai situasi sebenarnya, mengingat bagaimana keluarga Miao Ying menghilang begitu saja, mereka tampaknya dilindungi oleh pemerintah. Kau seharusnya tidak terkejut bahwa semua jejak mereka telah dihapuskan sepenuhnya demi perlindungan mereka sendiri. Dia melanjutkan, jadi, menurutku pribadi, Miao Ying meninggalkanmu karena dia tidak punya pilihan, bukan karena kalian punya masalah, saran Zhou Andong dengan tulus. Zhao, ini jelas kesempatan bagus untukmu. Jika kamu menjadi penyidik khusus, kamu mungkin bisa memperoleh hak investigasi yang lebih tinggi. Dengan begitu, kamu mungkin masih punya harapan untuk menemukan Miao Ying. Kepala Biro Zhou akhirnya menyampaikan maksudnya. Setelah Zhao Yu mendengarnya, matanya berseri-seri dengan harapan baru. Kemudian, mereka tiba di tempat tujuan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Victory Plaza di kota Qinsan. Menurut koordinat misi sampingan, petualangan ajaib akan terjadi di pintu masuk plaza. Zhao Yu melihat jam tangannya dan menyadari bahwa ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia segera meninggalkan mobilnya di pinggir jalan dan bergegas menuju lokasi. Saat Zhao Yu melarikan diri, ketiga orang tua itu saling berpandangan. Liao Jingxian dengan cepat menggoda kedua orang lainnya, lihat. Sudah kubilang jangan ungkit-ungkit Miao Ying di depannya. Lihat, dia benar-benar hancur. Omong kosong. Jin Zhenbang meninju Liao. Cepat keluar dari mobil. Ini mungkin benar-benar sesuatu yang besar. Ya, tepat sekali. Kepala Biro Zhou segera membuka pintu, diikuti oleh tiga orang tua. Setelah Zhao Yu sampai di pintu masuk alun-alun, terengah-engah, dia segera melihat bahwa ada sekelompok orang berkumpul di sana. Apa yang sedang terjadi? Mengapa begitu ramai? Zhao Yu, mengingat bahwa sistem memberinya heksagram kian, dia merasakan adrenalinnya terpacu. Jika itu adalah bom atau serangan teror, itu akan menjadi bencana. Zhao Yu memutuskan untuk menggunakan detektor tak terlihat lainnya. Kemudian, ia mulai berjalan di antara kerumunan untuk melihat apakah ada bahaya yang nyata. Tepat saat dia berjalan ke tengah kerumunan, dia tiba-tiba melihat sekelompok pemuda dan pemudi mengenakan seragam relawan. Mereka sedang membagikan brosur di tangga. Salah satu gadis yang membagikan brosur itu tidak lain adalah murid kecilnya, Su Jinmei. Kebetulan sekali.
Kenapa Su Jinmei ada di sini? Zhao Yu berhenti dan menggaruk kepalanya. Dia sama sekali tidak bisa menebak apa misi sampingannya. Hei, Sifu, kenapa kau di sini? Su Jinmei mendongak dan melihat Zhao Yu. Dia segera berlari ke arah Zhao Yu, brosur masih di tangannya. Bab 540. Di bawah sinar matahari yang cerah dan menyenangkan, Su Jinmei tersenyum lebar dan tampak berseri-seri. Tiba-tiba, Zhao Yu tercengang olehnya. Senyuman gadis itu seolah memiliki kekuatan ajaib, menerobos awan suram yang selama ini menekan Zhao Yu. Su Jinmei berlari dan meraih lengan Zhao Yu, cepatlah, biar ku perkenalkan kau pada teman-teman sekelasku. Mereka sudah lama ingin bertemu denganmu. Ini, tunggu sebentar. Zhao Yu segera mengangkat tangannya dan bertanya, Jinmei, apa yang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan di sini? Saat dia bertanya, Zhao Yu melihat sekeliling. Dia menggunakan detektor di kepalanya, tetapi tidak memberikan tanda peringatan apapun. Su Jinmei bercanda, Sifu, kamu detektif hebat, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Apakah kamu mencoba mengolok-olokku lagi? Yang ingin kukatakan adalah, aku hanya kebetulan lewat. Apa kau percaya? Zhao Yu mengerutkan alisnya. Su Jinmei akhirnya menyadari bahwa Zhao Yu tidak bercanda. Dia lalu mengangkat brosur di tangannya dan berkata, kami sedang mengumpulkan dana amal untuk membantu Xin Xiaoru. Lihat, kami sudah mengumpulkan lebih dari $40.000. Zhao Yu menggaruk kepalanya, Xin Xiaoru, nama itu terdengar familiar. Oh, tiba-tiba dia teringat. Bukankah Xin Xiaoru adalah istri Le Chao? Kenapa? Ya, Su Jinmei mengedipkan matanya yang besar dan cerah dan berkata, istri Le Chao. Kau lupa, putra kedua Le Chao menderita kanker mata. Sekarang Le Chao sudah tiada, kehidupan Xin Xiaoru tentu saja menjadi lebih sulit. Jadi, teman-teman sekelasku di sekolah polisi dan aku memohon kepada semua orang untuk membantunya. Ini, Zhao Yu tidak bisa sepenuhnya mengerti, jadi dia langsung bertanya, tapi, bukankah Le Chao pembunuhnya? Hah, Sifu, kau mengecewakanku. Su Jinmei cemberut. Yang bersalah adalah Le Chao, bukan anak-anaknya. Tapi, Zhao Yu masih tidak bisa mengerti, jadi dia bertanya lagi, tapi, mereka tinggal di Yunzhu, bukan Kinsan. Hei, Tuan, kau tidak boleh seperti ini. Su Jinmei cemberut dan berkata, sebagai muridmu, aku tidak percaya aku harus memberimu pelajaran. Meskipun Le Chao adalah seorang pembunuh, dan meskipun rumah mereka berada di Yunzhu, istri dan anak-anaknya masih sangat menyedihkan dan membutuhkan bantuan kita. Mengenai istri dan anak Le Chao yang menyedihkan, Zhao Yu benar-benar tidak pernah memikirkannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa, karena Le Chao adalah pembunuhnya, kita seharusnya lebih memperhatikan istri dan anak-anaknya sekarang. Su Jinmei berkata dengan penuh rasa hormat yang mengagumkan. Sifu, pikirkanlah ini, karena kita adalah otoritas kepolisian, selain menegakkan hukum dan menyapu bersih para penjahat, bukankah kita seharusnya lebih bertanggung jawab untuk membantu masyarakat dan komunitas kita? Kejahatan dan kematian Le Chao sudah menjadi tragedi. Jika kita memperlakukan keluarganya dengan dingin, itu mungkin akan menyebabkan tragedi yang lebih besar. Kata Su Jinmei, Sifu, kejahatan tidak pernah berakhir, tetapi cinta yang besar tidak mengenal batas. Mendengar perkataan Su Jinmei yang sebenarnya, Zhao Yu seperti terbangun oleh ketukan kuat di hatinya. Tiba-tiba dia diaduk oleh luapan emosi. Kejahatan tak pernah berakhir, cinta yang besar tidak mengenal batas. Dulu, ia hanya mendengar ungkapan cinta yang agung tanpa batas. Namun, kini, ia memiliki penafsiran baru tentang ungkapan itu. Baru saja, rasanya seperti mendengar kata-kata itu telah mengurapi kepalanya dengan krim paling murni, yang tiba-tiba mencerahkannya. Tiba-tiba, adegan kejahatan dari masa lalu muncul di depan mata Zhao Yu, satu demi satu. Dari Lidan dari kasus pemotongan tangan hingga Lin Meifeng dari kasus pembantaian, dan seterusnya. Ini membuat Zhao Yu akhirnya menyadari sesuatu. Mengapa saya tidak bahagia, bahkan setelah saya memecahkan kasus dan menangkap para tersangka? Itu karena, bahkan setelah kasusnya berakhir, dia tidak bisa berhenti memikirkannya.
Sebenarnya, setelah menyelesaikan setiap kasus, dia akan memikirkan satu pertanyaan yang sama di dalam hatinya. Bukankah hebat jika kejahatan mengerikan seperti itu tidak pernah terjadi? Dia juga akan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kejahatan tersebut. Misalnya, jika seseorang lebih memperhatikan Li Dan, tidak akan ada kasus pemotongan tangan. Jika seseorang memberikan nasihat yang baik kepada Fang Yi, tidak akan ada kasus perampokan bank. Jika Qiu Xinyang, yang kehilangan ibunya, bisa menghadapi kenyataan dan keluar dari depresinya, tidak akan ada kasus mayat tersembunyi. Sifu, Su Jinmei menyela pikirannya. Nada deringmu selalu menyanyikan kata pahlawan, tetapi pernahkah kau memikirkan arti sebenarnya dari kata itu? Sifu, kau pemberani dan tidak takut. Kau melawan korupsi dan para pelaku kejahatan. Kau pantas menyandang gelar pahlawan. Su Jinmei kemudian menunjukkan brosur itu kepadanya. Tetapi, saya pikir apa yang saya lakukan di sini hari ini juga merupakan tindakan kepahlawanan. Jadi, saya bisa menyebut diri saya sebagai pahlawan juga. Kemudian, matahari bersinar terang pada Su Jinmei. Meskipun dia pendek, hari ini dia tampak tinggi dan perkasa. Tiba-tiba, Zhao Yu terbangun dalam hati. Ia menepuk puncak kepala Su Jinmei. Kau benar, aku mengerti sekarang. Jika aku ingin menjadi detektif polisi kriminal yang hebat, aku tidak boleh berhenti hanya dengan mengungkap kebenaran. Ya, Su Jinmei memegang lengan Zhao Yu dengan gembira. Jika kita berusaha dan memberikan perhatian, mungkin kita bisa mencegah lebih banyak kejahatan terjadi. Su Jinmei melambaikan brosur itu padanya lagi. Tidakkah kau ingin berusaha sekarang? Baiklah, saya akan menyumbangkan 50.000. Zhao Yu mengeluarkan ponselnya untuk menyumbangkan uang. Apa yang dikatakan Su Jinmei telah mencerahkan Zhao Yu sepenuhnya. Dia kemudian mengerti bahwa heksagram kian hari itu tampaknya tidak berhubungan dengan peristiwa besar yang menakutkan, tetapi sebaliknya mewakili baptisan spiritual yang akan diterimanya. Tiba-tiba dia mengerti bahwa baptisan rohani lebih penting daripada menjalani cobaan pertempuran. Tiba-tiba, dia teringat apa yang pernah dikatakan Miao Ying kepadanya. Jadilah Sherlock Holmes. Baiklah, kalau begitu, aku akan menjadi Sherlock Holmes. Ayo, Sifu. Su Jinmei menutup telinga Zhao Yu dan berbisik, sekarang saatnya aku pamer. Kemudian, dia memegang tangan Zhao Yu dengan gembira, saat pasangan itu berjalan menuju teman-temannya. Semuanya, ini adalah Sifu saya, detektif terkenal, Zhao Yu. Su Jinmei berseri-seri karena gembira. Benar sekali. Tahukah kalian siapa yang memecahkan kasus Mianling? Tahukah kalian siapa yang menemukan Buddha emas? Wow, tiba-tiba terdengar seruan kagum kolektif di antara kerumunan. Melihat Zhao Yu, bercanda dengan para relawan dan berbaur dengan mereka, Liao Jingxian dan dua orang tua lainnya mengangguk setuju. Mereka bertiga mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Su Jinmei kepada Zhao Yu. Kepala Biro Zhou Andong mendesah. Lihat itu, kami bertiga berusaha keras untuk berbicara dengannya, tetapi kami tidak bisa menang. Dan hanya beberapa kalimat saja yang dibutuhkan gadis kecil itu. Hehe, Liao Jingxian tersenyum senang. Zhao Yu akhirnya menang melawan iblis di dalam hatinya, kan? Jin Zhenbang mendesah berat. Di balik setiap kasus kriminal, ada berliter-liter air mata. Hari ini, gadis itu juga mengajariku pelajaran. Terkadang, kita berpikir bahwa menutup kasus berarti hanya menulis laporan. Namun hari ini, kita menyadari bahwa kita masih banyak kekurangan. Kejahatan tidak pernah berakhir, tetapi cinta yang besar tidak mengenal batas. Kata Zhou Andong, saya harus mengingat ini. Saya bisa menggunakan ini untuk propaganda. Sekarang kamu yang bertanggung jawab atas investigasi ekonomi, oke? Liao Jingxian memutar matanya ke arah Zhou Andong. Frasa ini sekarang milikku. Jika kita mengadakan pertemuan polisi lagi, itu pasti akan meninggalkan kesan yang mendalam. Dua petugas polisi gila, kata Jin Zhenbang dengan nada meremehkan. Apa yang kalian berdua perjuangkan? Aku berada di pusat pelatihan polisi, jadi akulah yang seharusnya menggunakannya. Tepat saat ketiga lelaki tua itu berebut untuk mengucapkan kata-kata itu, Zhao Yu berlari dari kerumunan.
Ketika dia sampai di sana, dia segera menahan senyumnya, lalu berkata dengan wajah serius, Kepala Biro Liao, Kepala Biro Zhou, Kapten Jin. Aku akan pergi. Saat itu, kabut yang selama ini menutupi wajah Zhao Yu pun sirna. Matanya kini berseri-seri dengan secercah harapan. Jangan khawatir, bahkan jika mereka hanya akan memilih satu dari sejuta, aku akan mendapatkan posisi itu. Posisi penyelidik khusus ini, aku pasti akan mendapatkannya.